Penantian perjuangan awal Timnas Indonesia U17 akhirnya mendapatkan kepastian. Skuad asuhan Nova Arianto akan berlaga mulai tanggal 12 hingga 18 Agustus di Stadion Utama Sumatera Utara. Evandra dan kawan-kawan kini mulai sudah meninggalkan tempat pemusatan latihan untuk terbang menuju venue pertandingan. Warga di Deli Serdang juga mulai sudah ancang-ancang, termasuk memberikan masukan kepada PSSI soal pengadaan turnamen yang akhirnya membuat jadwal lebih meyakinkan, termasuk penjualan tiket sudah dimulai. Pastilah ini sudah masuk ke pertandingan kelas dunia, mengingat tim-tim yang ikut pun juga peserta Piala Dunia besok. Dan salah satu mungkin yang cukup dinanti adalah Uzbekistan, sebab mereka adalah tim juara Piala Asia U17. Tapi Uzbekistan cukup mengenal kultur sepak bola Indonesia, sementara dua tim lainnya, yakni Tajikistan dan Mali, diketahui cukup antusias menyambut turnamen ini. Dan ini yang tampil tim muda, jelas memori soal Indonesia akan melekat. So, inilah berbagai sorotan yang sudah fix pada Piala Kemerdekaan demi misi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia. Piala Kemerdekaan yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, menjadi panggung awal pembuktian sekaligus pemanasan resmi menuju gelaran akbar Piala Dunia U17. Evandra dan kawan-kawan telah menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan di Bali dengan segala rasa capek, puas, sekaligus semangat membara. Kini mereka tengah bersiap angkat koper dan terbang ke medan tempur. Kota Medan sendiri, utamanya warga Deli Serdang, sudah mulai bersolek. Gerbang stadion dibersihkan, mural-mural bertema Garuda menghiasi dinding, dan jalan-jalan utama sudah terasa atmosfernya. Tentu, ini bukan sekedar turnamen biasa. Tim-tim yang hadir bukan kaleng-kaleng. Ada Uzbekistan, sang juara Piala Asia U17 2025. Lalu Mali, yang dikenal punya tradisi kuat di level U17 dan bahkan pernah mencapai semifinal Piala Dunia U17. Serta Tajikistan, tim dari Asia Tengah yang belakangan terus berkembang dan mulai konsisten di event junior AFC. Skuad Garuda Muda sendiri datang dengan rasa percaya diri tinggi. Coach Nova Arianto resmi memanggil 30 pemain untuk memperkuat tim. Di antara mereka terselip 4 nama pemain diaspora yang mengundang perhatian, yaitu Matthew Baker, Noah Pohan, Eizer Jacob, dan Aaron Lim Switela. Matthew dikenal sebagai bek tangguh dari akademi di Sydney, Australia. Noah punya gaya permainan flamboyan khas Prancis. Eizer Jacob adalah tipikal gelandang box-to-box jebolan Belanda, sementara Aaron Lim Switela menjadi kuda hitam dengan kecepatan ala winger wonderkid. Mereka datang tidak hanya membawa paspor ganda, tapi juga karakter permainan modern yang diharapkan mampu menambah daya ledak. Namun kejutan tak berhenti di situ. Di saat semua mata tertuju kepada pemain diaspora, satu nama lokal justru bikin kaget, Nazriel Alvaro. Gelandang 17 tahun milik Persib Bandung ini kembali dipanggil, meski sebelumnya tidak berada di pemusatan latihan terakhir. Coach Nova tak ragu menyebut dia penting dalam skema kami. Nazriel dikenal sebagai pemain dengan visi matang dan ketenangan bermain. Ia sempat memperkuat tim U17 dalam TC di Bali yang berakhir 30 Juli, namun tak langsung dipanggil kembali karena harus mengikuti program internal Persib. Tapi rupanya, PSSI melihat ada celah kekuatan yang harus ditambah dan Nazriel dipanggil ulang via surat resmi. Ekspektasinya jelas, agar lini tengah Garuda Muda tetap seimbang. Di Piala Kemerdekaan, format turnamen ini menggunakan sistem round robin alias semua ketemu semua, dengan 3 matchday yang dijadwalkan padat. Matchday pertama pada hari Selasa 12 Agustus 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat, Mali versus Uzbekistan. Lalu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Timnas U17 Indonesia versus Tajikistan. Matchday kedua
Jumat 15 Agustus 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Tajikistan versus Mali. Lalu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Uzbekistan versus Timnas U17 Indonesia. Matchday ketiga, Senin 18 Agustus 2025, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Uzbekistan versus Tajikistan. Lalu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Timnas U17 Indonesia versus Mali. Yang menarik, jadwal resmi turnamen ini sempat jadi sorotan. Sebuah cerita dari Exco PSSI menyebutkan bahwa waktu kick-off malam sempat ditolak warga. Alasannya, daerah Deli Serdang memiliki titik rawan begal jika terlalu malam. Ini mungkin terdengar lucu bagi publik luar, tapi justru menunjukkan betapa eratnya hubungan antara sepak bola dan masyarakat lokal. Sementara itu, Uzbekistan datang dengan motivasi ganda. Mereka adalah juara Piala Asia U17 2025 dan sudah mengenal militansi fans Indonesia. Bagi mereka, datang ke Indonesia bukan sekedar partisipasi, tapi latihan mental menghadapi atmosfer supporter fanatik Indonesia yang dalam banyak hal mirip dengan tekanan Piala Dunia. Tak jauh beda, Mali pun membawa skuad muda bertalenta. Negara ini punya sejarah kuat di level U17. Banyak pemain Mali yang di usia 17 tahun sudah direkrut akademi-akademi top Eropa. Kecepatan, kekuatan fisik, dan improvisasi mereka seringkali menyulitkan tim Asia. Tapi satu hal yang belum mereka tahu, atmosfer stadion di Indonesia. Bayangkan, seorang remaja Mali yang baru pertama kali keluar dari benua Afrika, lalu mendadak harus bermain di stadion yang penuh nyanyian, flare menyala, dan koreografi dari tribun Ultras Garuda. Getaran dari tribun saja bisa membuat jantung berdebar. Tajikistan pun bukan pengecualian. Negara ini belum pernah bertanding di wilayah Indonesia, apalagi menghadapi tekanan penonton yang sudah terkenal brutal secara atmosferik. Dan perlu dicatat, ini bukan sekedar atmosfer tribun, tapi juga suhu sosial. Di Medan, supporter dikenal militan. Mereka datang bukan sekedar menonton, tapi juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan, membawa koreo dari rumah, dan kadang-kadang membuat sambutan khusus di hotel tempat tim tamu menginap. Mali dan Tajikistan mungkin mengira mereka akan datang ke turnamen persahabatan biasa, tapi mereka akan segera sadar bahwa turnamen ini tak kalah panas dari laga semifinal Piala Dunia sekalipun. Setidaknya dalam hal atmosfer. Para pemain muda mereka mungkin akan takjub atau bahkan gugup melihat tribun penuh warna merah, putih, hitam, dan lagu-lagu penyemangat yang menggema sepanjang malam. Sementara itu, para peserta turnamen dijadwalkan tiba bertahap. Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan diperkirakan akan mendarat di Medan pada 10 Agustus. Sedangkan Timnas U17 Indonesia dijadwalkan tiba lebih dulu, tepatnya 8 Agustus. Hal ini dikonfirmasi oleh PSSI yang menyampaikan hal tersebut kepada wartawan lokal Medan. Penjualan tiket pun sudah dibuka sejak 8 Agustus. Harganya dibanderol mulai dari 100.000 hingga 150.000. Meskipun ada keluhan dari sebagian supporter tentang harga yang dianggap mahal untuk ukuran laga uji coba, antusiasme tetap tinggi. Tribun VIP sudah mulai dipesan dan diperkirakan seluruh laga Indonesia akan penuh sesak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menganggap ini sebagai kesempatan emas. Kita ingin memberikan ujian tanding berkualitas untuk Timnas U17. Kita dukung penuh mereka, terutama karena pertandingan ini tidak digelar di Jakarta. Artinya, masyarakat luar Jawa punya akses lebih dekat, ujarnya, dilansir dari Bola Sport. Pak Erick juga mengisyaratkan bahwa turnamen ini adalah langkah awal dari kebijakan desentralisasi pertandingan Timnas. Setelah Medan untuk U17, akan ada Surabaya untuk Timnas Senior di bulan September. Harapannya, supporter di berbagai kota bisa ikut merasakan euforia Garuda. Yang jelas, aroma perang sudah tercium. Ini bukan sekedar soal siapa menang dan siapa kalah. Ini tentang harga diri, tentang membangun mental bertanding sebelum terjun di pentas dunia.
Pada intinya, Piala Kemerdekaan 2025 ini bukan sekedar turnamen pemanasan, tapi medan tempur awal bagi timnas Indonesia U17 untuk membentuk karakter, mengasah mental, dan menakar seberapa siap mereka menghadapi Piala Dunia. Atmosfer yang akan mereka hadapi mulai dari tribun militan, lawan-lawan kelas dunia, hingga tekanan ekspektasi publik, adalah bagian dari proses pendewasaan. Ini bukan lagi tahap belajar teknik dasar, tapi bagaimana mengelola emosi, membaca momentum, dan tampil taktis di tengah tekanan nyata. Kehadiran Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan mempertegas level kompetisi yang dihadapi. Mereka datang bukan untuk liburan, tapi membawa misi prestis negaranya. Dan disinilah Garuda Muda diuji, bukan cuma soal menang, tapi seberapa kuat mereka bertahan di tengah sorotan. Di hadapan para supporter yang tak hanya menuntut hasil, tapi juga ingin melihat semangat merah putih menyala di setiap detik pertandingan. Coach Nova sudah menyusun kerangka tim. Para diaspora memberi warna, pemain lokal seperti Nazril Alvaro membawa keseimbangan, dan publik Medan siap memberi tekanan ala kandang neraka. Ini saatnya Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak muda kita tak gentar, tak canggung, dan tak mundur selangkah pun. Karena dalam sepak bola, kemenangan bukan cuma dicetak lewat gol, tapi juga lewat keberanian tampil tanpa ragu di depan ribuan nyanyian, di bawah sorotan lampu, dan dalam bayang-bayang bendera merah putih yang terus berkibar. Selamat datang di Piala Kemerdekaan. Disinilah mental untuk bergulat di pentas dunia dibentuk.